Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu jamaah Masjid Baitul Hikmah Kebun Sikolos, yang insyaallah sebentar lagi kita akan bertarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan seluruh paket Ramadan kita. Setelah kita coba untuk menelusuri dan menanyakan kepada yang berhak menjawab, kelihatannya insya Allah tahun ini 1 Syawal kita bakal serentak lagi. Hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah puasa kita terakhir, dan Minggu malam itu kita sudah malam takbiran. Nah, sesuai dengan kultur yang dibangun di negeri kita, itu pada akhir bulan Ramadan akan diadakan sidang hisab di Jakarta untuk menentukan awal Syawal. Nah, sidang hisab itu mesti dilakukan setelah matahari terbenam pada hari Sabtu. Kenapa setelah matahari terbenam? Karena salah satu di antara yang harus ada yang digunakan sebagai landasan untuk pembahasan adalah hasil penglihatan bulan pada saat matahari terbenam pada hari Sabtu itu, atau akhir pada bulan Ramadan. Nah, kalau kita telusuri sejak hari ini, itu dilihat bulan pada matahari terbenam pada hari Sabtu, itu sudah bisa dipastikan hilal itu masih di bawah ufuk. Bahasa lainnya, bulan itu masih belum bisa dinampak, masih belum tercalian. Nah, sesuai dengan arahan dari Nabi kita Muhammad SAW, kalau bulan itu belum bisa terlihat, fakmilul iddah, sempurnakan bilangan Ramadan itu 30 saja. Jadi oleh karena hampir 99% pas matahari terbenam itu kita melihat ufuk, alunan ufuk kan itu lo masalahnya. Ufuk itu batas penglihatan kita ke laut. Kan nampak tuh seolah langit bertemu dengan laut. Nah, apa yang kita lihat ke situ? Hilal. Apa itu hilal? Bulan jolong lain. Atau hilal. Nah, sesuai dengan perhitungan hisab semenjak dari sekarang, itu 99% bulan itu belum terlihat. Sehingga fakmilu akan berlangsung atau akan berlaku. Menggenapkan Ramadan menjadi 30, itu boleh dikatakan hampir 100%. Artinya hari Minggu kita masih berpuasa. Puasa kita tahun ini 30. Dan hari Senin baru kita bersatu Syawal. Nah, sementara teman-teman kita dari Muhammadiyah itu sudah menetapkan 1 Syawal itu Senin 31 Maret. Artinya 99,5% pula untuk tahun ini 1 Syawal itu serentak dari Sabang sampai Merauke. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, usaha daripada pengurus tentu kita hargai. Pena lah diacahkan, tulisan lah dibuat. Dan malam kini pembicaraan kita adalah bagaimana caranya mempertahankan Ramadan di luar Ramadan. Konsistensi amal di bulan Ramadan setelah Ramadan berlangsung. Saya akan mulai dari apa yang disampaikan oleh pengurus tadi, Pak Datuk tadi. Pada malam takbiran itu ada 3 amal kita yang tidak boleh tidak, yang nanti akan berkaitan dengan mempertahankan diri di luar Ramadan seperti masih tetap di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah membayar zakat fitrah.
Sebenarnya Bapak Ibu hadirin sekalian, membayar zakat fitrah itu ada 5 waktu. Ada 5 saat. Waktu mubah, waktu afdol, waktu wajib, waktu makruh, dan waktu haram. Kapan waktu mubah? Baru saja bulan Ramadan itu mulai masuk, itu sudah mubah membayar zakat fitrah. Lah boleh membayar zakat fitrah. Jadi pas kita tarawih pertama langsung dimainkan barang itu lah boleh. Tapi yang kedua ada waktu afdol. Apa artinya waktu afdol? Membayar zakat fitrah sangat tepat di dake-dake karayo. Nah, pas bantuan disampaikan oleh Pak Pengurus tadi, pada itu tadi. Dia teruskan dulu. Kemudian ketiga waktu wajib. Apa itu waktu wajib? Mulai matahari terbenam pada hari Minggu sampai orang sholat Idul Fitri hari Senin. Itu wajib itu. Waktu makruh selesai sholat sampai matahari terbenam hari Senin tanggal 31. Waktu haram setelah matahari terbenam pada hari Senin, tidak ada guna bayar. Dosa dapat. Nah, oleh karena itu dari 5 waktu yang menjadi sorotan kita adalah waktu afdol. Karena ada 2 pahala yang menantang kita kalau kita membayar zakat fitrah di waktu afdol. Mana dia 2 pahala? Pertama, pahala zakat fitrah itu sendiri. Yang kedua adalah pahala tepat waktu membayarnya. Nah, kenapa kita katakan tepat waktu membayarnya? Nah, ini memang beramal itu harus berilmu. Bagi yang belum tahu saya beritahu. Setiap yang diwajibkan oleh Allah mesti ada maksud dan tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, lalu zakat fitrah itu tujuannya apa? Ada satu hadis pendek yang sangat populer. Zakatul fitrah tuhratul lisa'im wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang berpuasa dan memberi makan orang miskin. Nah, ketika mensucikan orang yang berpuasa, saumus shaim mu'alakun bainas samai wal ard hatta tu'addi zakatul fitrah. Puasa orang yang berpuasa akan tetap tergantung antara langit dan bumi, lalu diterima oleh Tuhan sebelum yang bersangkutan membayar zakat fitrah. Lalu sempurnonya. Kemudian tu'matul lil masakin, memberi makan orang miskin. Ini memberikan warning kepada kita, nang zakat fitrah ko iyo cie nang kawan nerimonya. Apa itu? Orang miskin. Ndak bisa ke masaji, ndak muah fisabilillah, ndak muah gharimin. Paling nantinya ada panitia kecil yang dibentuk kasih sama dia, panitia menyampaikan kepada ta'amul miskin. Pertanyaannya adalah kenapa ta'amul miskin? Aku lah nang kaji. Tanggal 1 Syawal itu adalah hari gembira, sehingga disebut dengan Maidatullah, hari jamuan Allah. Karena Allah yang menjamu kita pada tanggal 1 Syawal, ndak boleh ndak kanai di jamuan Allah. Artinya apa? Tidak boleh seorang pun menangis pada tanggal 1 Syawal. Semuanya harus merasa gembira. Pak gembira, Pak. Seluruh kita harus bergembira 1 Syawal. Lalu dalam konteks apa kita gembira? Karena kita menang di dalam berperang melawan nafsu. Saking perlunya bergembira pada hari itu, sampai-sampai buat puasa pun haram hari itu. Dia donan sok-sok taat, hari rayanya puasa puasa. Adoso dapat. Dosa dapat. Sehingga puasa pun haram. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan teman-teman kita? Tidak ada yang akan dimasak pada hari itu. Tidak ada yang akan ditanah hari itu. Banyak juga gembira. Awak kini apa? Pak, ibu mau ke kadang kerengkang kan sudah buku. Macam lihat tu habis kan kerengkang. Cuma agak maluk-maluk cair tak banyak ambil kan itu masalah itu. Buku tadi. Coba bayangkan teman-teman, saudara-saudara kita tidak ada yang akan dimakan. Banyak kegembira. Maka Nabi memerintahkan kepada kita yang punya kemampuan, sebahagian makanan kita berikan ke dia dalam bentuk zakat fitrah. Sehingga yang tadinya sedianya menangis 1 Syawal, tidak jadi menangis. Nah, pada awal perintahnya zakat fitrah di zaman Nabi, yang membuat orang itu potensi menangisnya gadang di 1 Syawal adalah tidak ada yang makan. Tidak ada yang tanah. Makanya zakat fitrah itu di waktu itu afdol dengan makanan pokok. Sebab itu yang menyebabkan orang menangis di waktu itu.
Nah hari ini mari kita coba untuk memandang secara lurus. Kenapa disebutkan di dalam kaidah al-fiqhu harakah, hukum Islam itu bisa berubah, bergerak. Ternyata hari ini yang berpotensi membuat orang miskin menangis satu sawal bukan tak ada yang masak, tapi tak ada yang dipakai, tak ada yang kanaan, tak ada baju, tak ada Sarawak, tak ada pistol lagi. Itu yang membuat menangis. Saya malamnya mengecek kanaknya nak bisa usaha keluar di rumah yo nak. Beko nampak baju kawan rancak beko ibu hati awak kunci sel rumah awak biswa. Kalau sekarang kena makan lagi, dia masak lagi. Oleh karena itu berubahlah dia. Pada awalnya afdol dengan makanan pokok, sabuk itu yang menyabukkan potensi besar menangis, kini berubah. Kalau negeri masak lagi. Makanya para ulama juga cenderung memutuskan untuk hari ini, today, hari ini, lebih afdol zakat fitrah itu qimah dengan harganya. Dengan nilai pitihnya. Nah tadi saya sampaikan daripada itu Kementerian Agama sudah memutuskan paling tinggi sampai 5. Ambo menyarankan cukup saja 50 tangguh. Nah abah lebih rancak. Abah 2 1 ya balah habis itu. Nah kami di rumah ayo, aku anak rumah di rumah ayo. Nah 50 seorang. Nah cukup saja biar balah lebih daripada berkurang. Jangan sampai lu mago beko dia mau segitu dan bayangkan kalau tidak ada gimana. Itu nak muat. Beribadah nak muat itu. Lemong nemo 30 cek, nemo 7 ada. Kalau tidak kan lain. Berapa lagi salah Pak? Itu kecil. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, satu itu. Yang kedua, kapan paling tepat memberikannya? Di sinilah mainnya waktu afdal tadi. Berikan kepada yang bersangkutan masih ada siswari untuk mempergunakan daya pitih. Bila tu ada pengalokasian waktu kok nyepiti ada waktu untuk mempergunakan manuka ke Sarawak, membeli baju, membeli pistol lagi tadi, sepatu tadi. Jadi saya termasuk yang tidak senang ada membayar zakat fitrah kok pagi saja bagai lusuak. Bagi saja kemamu halai, itu tak main dia. Entah saya entah siapa. Awak tahu itu ada yang 2 mobil, 3 mobil kijang, 4 mobil kijang nyotebar pagi itu. Itu kostor. Itu bagian rugi awak. Nyota bayar je tapi nak lansai. Agama sudah menuntunkan kepada kita wa'atizal qurba haqqah. Nah dakek dulu. Awak di Betul Hikmah, nah sekitar Betul Hikmah. Sebelah ke situ tauhid lo penyurusan. Sebelah ke situ asliah lo penyurusan beko. Sebelah ke situ jihad lo penyurusan. Ajan di antara lo zakat fitrah awak ke kamang dari Betul Hikmah. Ke sebalik awak cekok. Nah, saya sangat setuju kalau dibentuk panitia kecil. Kumpulkan di siko. Kenapa? Karena orang yang berhak menerima ini ada 2 macam. Ada yang sa'il, ada yang mahrum. Siapa itu sa'il? Nan nyonya tokan miskinnya minta-minta toko rumah bagai. Assalamualaikum, ada fitrah untuk ambo, itu sa'il namanya itu. Tapi yang kedua ada yang mahrum, yang saya nak mau minta. Tapi kalau dia nyo terima. Kan kasihan kita. Saya khawatir kalau seandainya situ awak mencari surang-surang, terjadi penumpukan kepada seseorang sementara yang lain tak dapat. Ada 20 dapat dan uang berah dan cie kan ibu. Tapi kalau ada panitia kecil, berupaya kita untuk menginventaris sehingga akan terjadi keadilan. Nama anak berampe tentu agak seketek dapat denyo daripada nama anak tujuan. Nama anak seorang tentu seketek daripada nama berampe. Terjadi keadilan. Aba pistolai jo anak satu sawal. Tentu gitu aja kan pada saat yang tepat pula waktu afdol tadi. Pagi itu tidak bakal usuk bakalnya tuh. Nah, itu yang saya sampaikan sedikit untuk menjawab, merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada yang karya lihia, karya arang. Tak ada zakat fitrah harus dibareh. Sekarang saya ingin sampaikan kepada yang bersangkutan, mari kita menerima dengan hati tenang. Ada kejadian satu tempat, kau coba deh, dapat 5 buntir malam tu. Tapi piti tak ada sarimnih je Pak. Sambal saya tak ada. Keripangannya balik. Tepasolannya pikua 2 buntir kok ka ibu nama jual balik. Nyo jual ke situ. Di mana ibu tu tadi bafitrah kayaknya. Rupanya ibu koreman lo Pak. Lihat mau menjual balik yang segitu dia balik ndak bawa barang balik ke dia. Hanya balik murah lo balik. Mari kita putus, kita cap. Langsung kita berikan berupa qimah nilainya. Sebab kalau sudah uang,
Dia bisa lagi jadi beras, tapi dia bisa jadi baju. Tidak ditambah lo karajonya. Sebab satu Syawal tu apa ada ni bu? Banyak na bare sampai buntia 5 buntia, tapi tidak ada sambal ke kesuoknya bare itu. Nah, ini secara lepas dan secara lapang kita menyikapinya. Untuk itu saat-saat kini adalah saat yang paling tepat kita berpikir dan membayar zakat fitrah. Ambo sangat apresiasi kepada pengurus kalau ada panitia ketik bentuk tadi. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak. Itu nang kita bayar. Nang kedua, amal kita ini pas di waktu besok karayo tu, malam tu. Di malam takbiran ada 2 amal, jangan sampai diabaikan. Pertama bertakbir, yang kedua berdoa. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Kalau lah samparono bilangan Ramadan, bertakbir walaih. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau lebih itu lain perasaan awak. Jangan tidak ikut bertakbir. Kan awak tadi takbir tiap solat dan takbir itu beda. Itu adalah sebagai wujud syukur kita karena kita menang melawan musuh yang berat, hawa nafsu. Jadi takbir kita itu akan menembus langit, dicatat oleh malaikat. Oleh karena saking tinggi pahalanya Pak, banyak yang mengganggu sehingga sempat awak tidak bertakbir malam. Bil ladzati wasyahwat, segala lezat dan segala yang mengundang syahwat tu membuat awak sibuk malam tu. Ibu kita dek kue berkepanjang saja. Apa ane sekolah nama salah sepatu, nama nyemir sepatu, nama rubah bentuk kursi lah 6 kali rubah ya tadi. Nang gorden sudah lah rumah mama sam lah jatuh ala lo kaki segala macam. Saya takbir tak sempat lagi. Jadi malam itu saya anjurkan maghrib tetap ke masjid, siap maghrib bertakbir. Isya siap isya bertakbir. Sudah itu bertakbir sekate. Sudah itu. Bahkan ada kalau kita di mana ada takbir keliling namanya segala macam. Asalkan itu tertib dan bagus, itu bagus. Sebagai suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia awak nan dalam masjid jangan sampai tidak satu takbir malam itu. Nah, jadi itu tidak main lah takbir barang-barang biasa tu nyo. Memang biasa tapi nan malam itu ibadah namanya. Sebagai syukur kita menang melawan nafsu. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa jamin akankah kita masih berjumpa dengan takbir tahun depan. Saya melihat bapak-bapak sudah banyak calon mati ini. Ibu-ibu juga calon mati semua. Akankah kita akan berjumpa? Masih berjumpakah dengan Ramadan, dengan takbir tahun depan? Tidak bisa jamin. Makanya kata Nabi kita, anggap Ramadan yang kita sedang lalui, takbir yang sedang kita baca adalah yang terakhir dalam hidup awak. Betul Pak? Itu dicamih itu Pak makanya. Nah itu. Ya. Itu berada pada tangan Allah. Tapi anggap itu yang terakhir. Kita boleh ketawa, kita boleh bersyukur, tapi anggap bahwa itu yang terakhir agar kita termotivasi untuk memaksimalkan ibadah. Nah itu. Nah ketiga, tadi berdoa. Sudah bertakbir aja lupa berdoa Pak. Ada 4 saat di dalam agama kita yang jika kita berdoa, doa kita 99% makbul. Mana nampak? 1. Sekali sehari semalam di tengah malam. Wa minal laili fahattajad bi. Asa abasakarubuka maqama mahmudah. Tengah malam. Salat tahajud. Yang kedua sekali seminggu. Khatib sedang duduk khutbah pertama jo khutbah kedua diserong doa sana. Makanya wacok cekalok gitu Pak. Kalau tagak seketi balik. Itu setan pula tu. Berdoa sana. Yang ketiga, 1 kali setahun yaitu malam qadar. Masih masuk saatnya kini. Berdoa setiap malam. Dan yang keempat, malam besok kali raya. Berdoa. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang hadir dalam masjid ini, kenapa doa saya enggak pernah makbul? Kenapa saya payah-payah minta Tuhan enggak pernah memperkenankan? Lado nak berdoa di malam takbir. Boleh. Kalau belum, besok cubaan. Akulah Bapak Ibu terkait judul yang dibuat di panitia. Ada 3 isi doa awak malam tu. Pertama doa kita adalah, ya Allah, terimalah paket amal ibadah Ramadan yang sudah saya lakukan siang dan malam. Sebantuannya. Yang kedua, ya Allah,
berikan aku kemampuan untuk menerapkan Ramadan di luar Ramadan. Betapa selama bulan Ramadan kita menjaga segalanya. Asalkan itu berbau nafsu, kita stop. Apakah itu dari mulut, apakah itu dari tangan, dari kaki, dari telinga, dari mulut, dari lidah, dari hidung, kita stop semua. Walaupun Ramadan sudah berangkat dari kehidupan kita, kita tetap memelihara itu. Itu kita mohonkan doa kepada Allah. Nan ketiga, doa awak, aku Pak Dewi. Kita makhluk lemah. Banyak hajat-hajat kita yang belum terpenuhi. Nan saki pasti butuh sehat. Nan dalam perjalanan pasti butuh selamat sampai tujuan. Nan sadang anak sekolah butuh selamat sampai tamat. Nan sadang berusaha mungkin nyoba tani menanam sesuatu butuh panennya rancak. Nan sadang mengalih jangan rugi kepanjangan sih. Nan sadang mengalih kalau macam tuang panen juga di kam itu. Nan mengalih miso ancak dingin dari lah cakap kam itu. Nah, sorongkan doa sesuai dengan hajat kita malam itu. Nah sadang banak gadih minta minantu. Nah sadang banak mujang minta minantu. Nah sadang dak balaki tak laki. Nah sadang dak bini tak bini. Sesuai juga hajat orang masing-masing. Atau nawak doakan di malam takbiran. Kadang oleh karena saking sibuknya ini dan itu lupa segalanya. Subuh letih hilang cik. Nah Bapak Ibu, setelah itu selesai hari pun pagi, setelah kita istirahat, apa yang harus kita lakukan waktu itu pagi lah? Ya tentu kita sholat subuh. Siap sholat subuh takbir pula. Itu sudah biasa. Tapi nam pokok jangan lupa mandi sunat hari raya. Nah, kau kali-kali mau sampaikan jangan lupa mandi sunat hari raya. Kau sekali setahun ya ada Adil Fitri itu. Oh dingin, tahan sedingin dulu ndak kawa bagero. Alah. Lei basah mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, Allah namanya itu. Tapi dia jelas sabun sih. Kalau dingin bana boleh kalau ditambah je ia ngek buya, boleh asalkan jan ia ngek sedang mengelagak. Tak kelupa lo kulit kok. Boleh mandi sunat hari raya. Nah setelah mandi sunat raya mengalir, pasang baju yang paling dicintai. Nah, makanya menyediakan baju gak selai menyerang raya, rupanya sunnah lo orang kok. Pasanglah waktu itu. Baju saja awal Ramadan dicaliak boleh dipasang alun. Namanya pasang pagi itu sunat tu. Aja menamui Pak Camat saya melagak, menamui Allah pagi itu melagak lo. Dipasanglah baju tu. Mau kenah baru nabi idu tiap sabanta bawa waktu itu. Nah kan serupa itu. Nah setelah terpasang apa lagi? Sunat berharum-haruman. Nah minyak harum Jumat terakhir beko di Jumat awalilah tu. Ada kadang-kadang kau 5.000 cik tapi 3 10.000. Kan gitu. Nah, ambil cik 5.000 ambil 3 10.000. Kau minyak Fatimah dari Madinah di selayangnya buat coba dak bungkuk tu. Dah ada pokoknya bahannya jangan sampai ada dari yang haram. Bali itu mandian badan gitu alai karo tu. Nah, sunat memakai haruman. Secara kini kan banyak kamanya pi awas jam ko dari kalam pagi lah bagi abai gon tapi tuan akan kabuat. Wah kau menerangi kawan guru abai gon. Jam itu. Hati-hati wah. Boleh berharum-haruman. Setelah berharum-haruman apa lagi? Sunat makan seketek. Hari Raya Fitri sunat makan. Ada sunat tak makan. Nah, jadi pagi tadi parit dia namu halera telah mambu saya pai. Hilang sunat cek. Nah, buatlah susu kat segala godok kat dua lah. Aja lah dipupuh lah sekali susu sekali godok kat dua, goreng kat 8, kurupuk kat 9, nasi lo sapari tak jadi pai ke sudah. Nah, sunat tu. Nah, setelah awak makan seketik mengalai fa'fu wasfahu antar keluarga. Aku guru awak menasihatkan jangan sampai fa'fu wasfahu dulu lo je orang lain sedangkan je keluarga terlupa. Untuk mengantisipasi itu awak sama awak sebelum berangkat solat. Suami, istri, anak-anak, saisi rumah. Fa'fu wasfahu. Itu. Kau betul-betul diamalkan taknya tu mah. Salam kakak adik fa'fu wasfahu. Mu anak kau. Sudah anak-anak ke saudaranya tinggal awak lain. Awak lain.
Awak le. Kan itu. Hanya kadang-kadang suami istri ko sange lu payahnya. Alah, bisa lah. Kan para lulu mu anak koh tu. Kami yo tari mu anak koh, tari pas bahu tanya lah Pak. Kan ada yang kurang rumah yo anak. Tarui. Kenapa? Karena itu kalau tidak biasa dilakukan barek Pak Ibu. Barek. Kadang-kadang tu mengecek Pak dalam hati. Dengan dak nyomonya dan nak kamu mulai aja. Kiranya ibu tu belum. Cari angin dah nyoknya yo lah macam. Naik ayam, siap bakaja ayam tak jadi Bang. Aja sampai terjadi bentuk itu. Sengaja mana pagi itu sebelum mereka fa'fu wasfahu si keluarga awak, internal seluruh rumah tangga awak. Nah setelah fa'fu wasfahu balik barangke menuju tempat sholat. Awak sih fokus semayang pada tu ada sholat ya. Kalau agak jarak dari rumah, maka sama barangke beberapa rumah berkelompok awak menuju tempat sholat. Kenapa? Karena sambil jalan itu ada ibadah. Apa itu? Bertakbir sambil jalan. Tak motar. Li pulang. Menantu ba. Ala orang-orang cucu. Kau rancak baju. Berasa baju. 5 bali. Beko motar tu. Takbir dulu sambil jalan. Wang sanawiyah. Wang diman. Jadi imam takbir yang moko. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikuti di belakang. Sampai tempat sholat tercapai. Tak motar begitu lah. Akan majulah apa Samsu datang. Beko Samsu tu beko. La ilaha illallah. Di luar kan Samsu dipati sekali itu. Jadi Bapak Ibu hadirin bertakbir. Tetapi jangan lupa saku-saku berisi jok piti. Karena awak habis sedekah. Afdhalus sedekah fi yaumil 'aid. Bas sedekah pada hari raya tu agak beda daripada sedekah di hari lain. Jadi tidak salah jika pengurus mengumpulkan infak waktu itu. Boleh. Cuman apa Ibu, tolong di politisi pula seketek tukar piti ketek-ketek agak banyak di hari raya. Jangan beko piti satu-satu saja. Ada 2 juta dalam saku. Tiap lalu ketidiang dia ke satu. Lalu ketidiang dia ke ketidiang ke 50 lampek banyak. Sudahlah bi ketidiang sedalahnya tiba di rumah lah mengeceknya. Beko kalau ada kawan apa tiba kecek pas sikit kepada ya kecek. Jangan terjadi waktu itu. Melano payah lah. Dah nak mungkin kepala sakit. Ndak kepala sakit tu. Kadang dia. Ndak ke dia. Sagan orang siok kita baik Pak. Tepas saja lah baik Pak. Tiap lalu 100. Tiap tahun 100. Kalau 6 pelampek tu lah 6 juta. Tengok. Akam itu. Makanya tukar juk 2,000. Lalu lah barang ketidiang lagi gini ya. 5,000. Kau perlu apa Ibu? Itu strategi namanya tu. Strategi. Jangan sampai sudah hari raya kepala sakit. Akan serupa itu sesuai juga kemampuan ada. Saya yakin kalau semenjak di hari ini kita rencanakan tentu kita bisa mencari piti ketek ditukar karena ada mana-mana kan banyak menawarkan uang-uang ketek-ketek kan. Itu. Lalu kita sholat. Nah saya sampaikan dalam kesempatan ini karena sholat hari raya itu ada khutbah ada sholat dan keduanya adalah satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Sholat lebih dulu 2 rakaat kemudian khutbah. Orang yang hanya salat tidak menangah khutbah itu sakuduangnya, tidak cukup namanya amalnya. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi khatib naik dengar dengan elok. Jamaah tak. Dan duduk luar ya. Dibagi samsu di luar. Tidak ada gunanya dah. Tetap awak tempat duduk awak sampai khatib selesai khutbah. Supaya rangkaian solat awak sempurna demikian rupa. Terutama ibu-ibu, anda mau dulu puyang yo nyambung bawa kunci, ayahnya gak pamangi. Jam itulah beko. Mahano disiko dulu sampai khatib turun dari mimbar, baru selesai sempurna ibadah. Nah setelah selesai khatib sudah turun, kita berfahfaswa kiri dan kanan, berarti dengan keluarga sudah tadi. Kan begitu rupa, tinggal amal ibadah wale. Apa itu? Bersedekah makanan. Jadi membuat kue-kue ketek menjelang hari raya rupanya sunnah juga Pak Ibu. Kepada siapa? Untuk kita sedekahkan kepada setiap orang. Karena makan-makan itu identik dengan gembira. Makanya orang asal kadang hatinya banyak makannya. Rusuh hatinya nak mau perik makan. Kan gitu. Makanya makanan-makan itu adalah merupakan lambang dari kegembiraan. Orang asal banyak makannya dan hatinya gembira. Makanya anak dipupuh di mana. Tidak bau tang kurang. Tidak mau makan terus. Tapi dia kadang nantinya, santiang nak 2 MB habis.
Jadi gadang nantinya dengan makanan. Saya sampaikan, dalam bersedekah makanan engkau, pulang wak dari sembahyang, buka pintu lebar-lebar. Siapa saja yang datang, berikan makanan. Aku perlu dicatat, kadang kami kok baru soal tiba di rumah, ala tiba anak ketek 5 orang. Nyepi menambang istilahnya dan anak tu. Assalamualaikum. Tarimonyo suruh naik ke rumah, agi sirup cek barampe. Segala barampe, agi kue cek seorang, api 3 2.000 seorang. Nyalah tabang buat tu. Jangan sekali-kali terbetik dari mulut awak. Pagi lah tiba, beko sore kemari. Belum buka kode orang lah tiba kalian. Ajam itu. Siapa saja nanti berhak mendapat makanan dari awak. Jangan dibeda-bedakan tamu tadi. Karena memang harinya waktu itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, setelah selesai kita bersedekah makanan, menjelang matahari terbenam 1 Syawal, turun malaikat. Datang ke tiap rumah awak membawa stiker. Dilakekkannya lah stiker di setiap pintu masuk rumah awak. Yang stiker itu berbunyi, Kayaumin waladathu ummuh. Nan menghuni rumahku hari ini dinyatakan seperti anak kecil yang lahir dari perut ibunya. Bersih kita. Tinggal cie tugasnya. Ba'a mempertahankan kebersihan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tiada lain tiada bukan untuk mempertahankan kebersihan yang sudah kita peroleh itu adalah kunci untuk menang. Jangan sampai awak ilmu kabau bakubang. Lawa lihat. Apa caranya? Istiqamahlah awak ke masjid. Istiqamahlah awak membantu orang miskin. Istiqamah awak dalam kegiatan sosial. Tapi inti dari segalanya adalah istiqamah ta'mirul masjid, meramaikan masjid. Tapi kalau tidak, ia datang masjid bulan puasa saja, itulah hilang lalu cuy. Itulah yang diminta. Sebenarnya bulan puasa datang mah jawab untuk itu. Abeko deklah panek payah menjago tibolo bulan puasa celai di barasian lo balik. Jadi bagaimana kita mempertahankan ibadah di bulan Ramadan itu di luar bulan Ramadan. Itulah Bapak dan Ibu, ramaikan masjid. Kalaupun tak dapat setiap waktu kaman saji, yang magari isajuk subuh tu ndak ada alasan untuk indak kaman saji. Karena di waktu itu kita ndak bakal aja oleh subuh awak lem kau karaja oleh. Magari awak lah pulang, isya lah tengah malam. Kalau zuhur jam asar boleh lah, kita sedang berada di lapangan. Nampak tani sedang di sawah jadi radang. Nama ngalih sedang di kadai, nama aja sedang di sekolah. Tapi maghrib, isya dan subuh ndak ada cerita. Kita pertahankan itu Bapak dan Ibu. Akhirnya menurun jalan ke Kota Panjang, tiba di situ hari pagi, mengaji malam ndak boleh terlalu panjang karena ada tiwari. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.